Nah, Eyang Blangkon itu apa itu Eyang Blangkon kok besar sekali itu Eyang? Ini loh. Nggih. Ya komputer lah, masa pisang goreng. Jelas komputer gini kok. Iya kok besar gitu loh Eyang. Ya iya, kalau pakai yang kecil itu ya ada permen, ada apa itu ya. Oke ya, kita lanjutkan ini. Melanjutkan sesi yang sebelum ini yang kita telah membahas tentang komputer server. Yeah. Nah, ini ada satu pertanyaan tuh dari netizen, saya diberitahu minta gini, apa bedanya workstation sama PC desktop biasa begitu. Yeah. Nah, tentu saya bisa menerka yang dia tanyakan ini adalah workstation jenis PC juga ya, karena membandingkannya dengan PC desktop. Berarti di situ PC untuk workstation. Oke, di sini saya bahaskan dulu bahwa untuk PC workstation ini sebenarnya ya PC desktop ya, tapi nanti bedalah dia. Jadi jauh di atasnya PC desktop biasa. Nah, mari kita lihat dulu penjelasan atau fungsi daripada workstation itu sendiri. Ini di atas ini bisa dilihat ya di sini. Ini PC workstation ya. PC workstation itu merupakan satu PC yang kelas high end. Ini kelas high end ya. High end atau kelas tinggi ya, kelas atas. Ini bacanya high ya. High. Ya, bukan high ya. Iya. Jadi ini PC high end. Nah, PC high end yang bagaimana? Dia yang memiliki daya komputasi yang sangat tinggi ya. Artinya di sini kinerjanya itu sangat tinggi. Jadi dia kalau dibanding misalnya ada yang PC berkinerja tinggi itu adalah PC gaming misalnya ya. Yeah. Kalau workstation ini berada di atas PC gaming itu kelasnya. Ya kalau PC gaming itu ya kayak begitu kita sudah banyak tahu ya. Kalau workstation di atasnya. Nah, nanti akan tahu penjelasannya ya. Yeah. Jadi artinya nanti orang bilang kayak begini. Berarti kalau dia di atasnya, berarti workstation itu bisa untuk game. Ya bisa dong, jelas. Kalau dibalik, berarti yang PC gaming itu workstation belum tentu ya. Iya, benar. Kayaknya sulit gitu ya. Karena nanti workstation itu spesifikasinya berada di atas PC gaming ya. Oke, di sini. Nah, ini untuk workstation. Workstation tuh work dan station. Work itu kerja, stasiun. Stasiun tuh stasiun. Jadi stasiun kerja atau boleh dikatakan terminal kerja. Arti dasarnya itu tempat untuk kerja gitu loh. Ya disebut workstation. Itu dari awalnya begitu ya. Nah, saya nggak akan membahas lebih banyak tentang sejarah workstation ya. Lain kali aja itu kita bahas yang lebih jauh. Nanti habis-habisin waktu. Nah, di sini workstation itu pada dasarnya itu fungsinya itu digunakan untuk kepentingan bisnis atau penggunaan profesional. Jadi satu contohnya di sini ya, yaitu digunakan untuk para desainer grafis ya. Biasanya dia digunakan untuk ini pemrosesan grafis animasi 3 dimensi, untuk editing video atau rendering gambar, rendering video ya yang kayak begitu-begitu, yang kelas berat begitu. Terus kemudian banyak digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan arsitek ya. Di sini. Nah, kemudian untuk aplikasi ilmiah atau data science, kemudian untuk perancangan dan pemodelan, rekayasa engineering, dan lain-lainnya yang digunakan untuk beban kerja yang sangat berat. Ya. Nah, kegunaannya di situ, karena dia digunakan untuk kebutuhan yang semacam ini, otomatis dia itu memiliki spesifikasi daripada komputer yang sangat tinggi harusnya. Ya, sebagai suatu contoh aja. Ini nih, prosesor yang digunakan, ini ya, prosesor yang digunakan tentunya harus yang high class ya. Yang memiliki performa tinggi, kinerja yang sangat tinggi. Ya. Di atas kinerja daripada komputer untuk gaming. Nah, kemudian RAM-nya yang digunakan juga sangat tinggi. Jadi dukungan untuk RAM itu harus tinggi sekali ya. Jadi sekali lagi kalau kita bandingkan dengan game, jauh ya. Ini harus cukup tinggi dan harus support ECC. Kebanyakan support ECC. Apa itu ECC? Nanti saat kita bicara memori, kita akan mengerti apa itu ECC.
ya, error correcting code, ya. Kemudian selain itu, dia mendapatkan dukungan kartu grafis yang memiliki kapasitas cukup besar dan berkecepatan tinggi. Kartu grafis itu bisa lebih dari satu, ya. Ya. Jadi bisa 2, 3 dan seterusnya, ya, di sini. Dan dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan kecepatan tinggi. Kemudian selain itu biasanya workstation ini dia mendapatkan dukungan multiple display. Artinya itu monitornya itu bisa banyak begitu. Yang digunakan, ya. Monitornya bisa banyak. Nah, PC workstation itu kadang itu dia terhubung dengan jaringan. Jadi dia terhubung dengan jaringan, maka workstation ini biasanya menjalankan sistem operasi multi-user, ya, banyak pengguna. Jadi itu banyak pengguna yang nanti bekerja yang terkumpul di situ. Biasanya yang terhubung jaringan gitu. Tapi sekarang ini juga banyak yang tidak terhubung jaringan, jadi dia berdiri sendiri yang digunakan satu orang saja. Itu biasanya disebut standalone, ya, standalone, berdiri sendiri di sini. Ya, jadi itu adalah gambaran singkat tentang PC workstation. Dengan demikian PC workstation itu adalah PC yang high-end dengan daya komputasi tinggi dengan dukungan yang semacam ini lebih tinggi dari spesifikasi dari PC gaming, ya, di sini. Nah, wujud nyatanya, ya, begini. Sebelum itu perlu diketahui bahwa seringkali prosesor yang digunakan untuk workstation ini bukan lagi prosesor desktop yang kelas tinggi, enggak. Dia seringkali juga menggunakan prosesor server, kelas server. Ya, misalnya kalau yang Intel itu Xeon gitu. Kemudian yang AMD itu Opteron. Dan itu juga ada yang menggunakan prosesor power buatan IBM, ya. Jadi power itu nanti ada power 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Nah, itu ada juga yang menggunakan itu. Selain itu, jumlah prosesornya bisa lebih dari satu. Umumnya kalau workstation itu 2 prosesor, ya. Itu yang banyak kita temui, ya. Jadi nggak sampailah di atas itu, tapi umumnya di situ. Jadi kalau dia ada satu komputer workstation, dia memiliki 2 prosesor. Lah ini biasanya yang digunakan pasti prosesornya tipe server, Xeon atau Opteron begitu, ya. Kalau yang single prosesor itu biasanya untuk workstation yang kelas agak di bawah, ya. Itu bisa pakai miliknya Xeon atau Opteron atau mungkin miliknya desktop biasa. Tapi yang kelas tinggi, ya. Kayak miliknya gaming yang kelas tinggi kayak gitu. Nah, ini saya tunjukkan suatu contoh salah satu komputer workstation, ya. Tapi saya nggak memiliki yang tipe baru, ini yang tipe lama, karena nanti kalau yang tipe baru itu kalau saya buka, aduh, nanti khawatir saya bermasalah juga. Ini saya berikan yang tipe lama aja, kalau memang rusak ya biarin, kan begitu, ya, tipe lama. Nah, ini suatu contoh nih. Ini contoh untuk workstation, ya, yang menggunakan prosesor server. Jadi ini kebetulan menggunakan Xeon ini, ya. Ini ada dual prosesor. Nah, kemarin kita sudah bicarakan apa dual prosesor, quad prosesor, triple prosesor, dan selanjutnya. Kelihatan ini, prosesornya 2. Ini Xeon, dua-duanya ini. Dan kelihatan di sini ini, slot memorinya, ini banyak sekali. Dalam kaitan ini 8, ya. Kemarin saya bilang, kayaknya saya punya itu yang 8, ya. Ternyata betul, 8, ya. Nah, ini saya lepaskan, ini salah satu memorinya. Ini contohnya. Jadi memorinya itu sama dengan memorinya miliknya desktop. Nah, seperti ini. Samalah dengan miliknya desktop. Kayak begini. Bukan itu, ya? Ya, ini ECC. Dan tipenya ini adalah tipe buffer. Ya. Jadi kalau miliknya desktop, kemarin kan kita bahas, dia tipenya unbuffer. Kalau ini buffer, jadi kalau ini dipasang di desktop, nggak bisa. Yang di desktop dipasang di sini juga nggak bisa. Karena sudah beda gitu, beda tipe, ya. Nah, ini contohnya. Ini ada kok tulisan buffer itu ada kode R di sini, ya. Nah, kalau mau didekatkan silahkan lihat. Nah, itu bisa dilihat di situ. Ya, tampilkan di situ. Ada kode apa gitu, ada R belakangnya.
Angka terus R gitu. Oh, angka FR ini mungkin ya? Ya, ada R-nya itu. Ada deretan angka terus R. Ya, enggak ada ini ya? Ada. Ya, 2000. ada itu. Oh ya, 10600 R. Ah, ya. 10600 R. Iya, betul. Jadi itu begini ya. Nih. R itu singkatan ini register. Nah, ini sama dengan buffer. Nih. Nah, kadang di situ simbolnya R atau B begitu. Oh ya. Itu tanda itu yang kelas buffer. Ya, kalau unbuffer itu U ya biasanya Iya. singkatannya. Nah, oke, di sini sudah saya jelaskan. Lah, ini adalah tipe workstation. Coba lihat motherboardnya ini. Motherboardnya ini ukurannya gede banget. Iya ya. Ya, jadi ini form faktornya bukan lagi ATX, jauh di atas ATX. Apa yang? Ini pakai kalau nggak salah tadi apa itu WTX ya. Ya, betul. Bisa kita cek WTX. WTX itu ini. Saya tuliskan ya di sini ya. Ini pakai WTX. Nih. Workstation. Nah, teknologi extended. Ini. Nah, ini. Jadi ini form faktornya adalah WTX. Jadi itu kalau nggak salah 30 berapa begitu. Kalau nggak salah tadi 33 sekitar itu ya, kali sekitar 40 ya. Itu. Jadi di atas ATX. Nah, di sini juga ada deretan-deretan slot ya, PCI Express yang berderet-deret. Jadi di sini ada yang 16 kali, kemudian ada yang 8 kali. Jadi yang pendek ini yang 8 kali ya. Dan dia masih menyertakan satu PCI. Ya. Ini tipe yang agak lama ya, tapi nggak lama-lama benar, enggak ya. Iya. Ini. Jadi inilah gambaran dari motherboard workstation. Ya. Namun ini juga bisa digunakan untuk server. Oh. Nah, di sini kami menggunakannya double ya. Jadi kita gunakan sebagai server, tapi saat kita mengerjakan hal-hal yang tinggi, ya kita fungsikan sebagai workstation kayak begitu. Ya, ini jadi ini bisa digunakan server sekaligus workstation. Form factor WATX ini memang dia digunakan untuk motherboard tipe server atau workstation dengan konfigurasi prosesor dual. Betul ya teknisi ya, dual ya. Dual. Ya, digunakan untuk dual ini. Ini untuk form factor ini. Nah, sebagai bandingannya di sini saya tampilkan ini untuk yang kelas gaming. Nah, ini kelas gaming ya. Ini belum saya lepas ini. Ini tadinya ruwet kayak begini loh ya. Banyak sekali ini ya. Maka saya lepaskan semuanya itu. Supaya nanti kelihatan motherboardnya. Ya. Nah, kalau ini belum saya lepaskan, ini gaming. Ya, kalau ini adalah Xeon untuk Intel, ini berbasis AMD ini yang saya miliki ini. Nah, ini kartu grafisnya nih ya. Kartu grafisnya ini juga kelas high end juga ya, tapi ini single prosesor, ini gaming nih di sini. CPU-nya single gitu ya? Ya, Maksudnya sama motherboardnya, prosesornya. CPU-nya. Iya, single prosesor. Saya pikir Kalau memang grafisnya kami pasang satu aja ya. Iya. Ini ada di sini. Ini memang untuk game ya. Kalau ini berbasis AMD, kalau ini berbasis Intel ya. Tampak jelas ya kalau ini motherboardnya ini pakai form factor ATX ini. ATX. Itu slot anunya grafisnya banyak juga ini. Banyak ya. Entah ada berapa itu ke 6 kalau nggak salah ini. 6 atau 7 gitu ya. Ini. Slotnya yang ya? Iya, slotnya sama lah. Jadi kalau untuk kelas-kelas seperti gaming, workstation pasti begitu ya. Yeah. Untuk performa tinggi. Nah, ini gambarannya. Sekarang kita bertanya pembandingan antara workstation dengan PC desktop biasa. Nah, saya kira saya sudah nggak usah menjelaskan lagi ya. Yeah. Kalau PC desktop biasa ya seperti yang Anda lihat, dia kemampuannya biasa-biasa saja ya. Dengan spesifikasi yang biasa-biasa saja gitu. Nah,
di atasnya itu ada PC desktop yang gaming. Lah ini kan yang sudah berkinerja tinggi ya. Ya. Kayak begini ini. Sedangkan workstation lebih tinggi lagi begitu. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi spesifikasinya. Saya kira pemirsa sudah tahu lah. Jadi apa bedanya PC desktop biasa dengan PC workstation, ya? Ya. Nah itu tadi bedanya, yaitu dalam hal kinerja, kemudian spesifikasi, dukungan perangkat dan sebagainya. Perlu dicatat juga di sini ini dukungan untuk storage-nya. Jadi seperti hard disk, SSD ya, tinggi sekali, banyak ini. Banyak, tapi ini sudah saya lepas semua ini. Lebih satu tera ya? Oh lebih. Ya. Orang harddisknya itu yang saya pasang itu per bijinya itu 1 tera kok. Iya. Ya. Jadi ini banyak ini. Padahal saya pasangnya. Tapi saya nggak menggunakan SSD ya karena mahal ya. Iya. Jadi saya gunakan harddisk biasa gitu. Nah ini fan-nya aja ada 3 nih di dalam, fan gede-gede ini. Ya. Iya. Nah oke saya tunjukkan juga. Nah ini power supply-nya nih. Ini power supply-nya nih. Nih. Ya. Enak ini power supply-nya ini ada tanda-tanda ya. Nah, ini ada tanda-tanda nyala lampu ya. Jadi di sini ada AC, DC dan sebagainya sehingga kalau ada kerusakan kelihatan dari lampu itu. Ya di sini. Dan ini berat sekali loh ini. Berat ini ya. Nah, terus ini untuk ini nih apa namanya PSU ya, asingnya ini nih. Asingnya. Jadi kita modelnya kayak begini ya. Jadi ini yang kelas ini ya, yang untuk pendinginannya cepat ini kelas itu. Kayak begini nanti akan terpasang di sini gitu. Nah ini bahasan sekilas mengenai PC workstation, perbandingannya dengan PC desktop biasa, dan sebagai pembanding yang lain adalah PC gaming ya. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada yang jelas sekali kayaknya. Ya oke, kita lanjut pada sesi berikutnya. Oke yang.